Jam pertama akan dimulai dalam 5 menit. The first lesson will be started in 5 minutes. Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Nah, suara bel menandakan jam pertama sudah dimulai. Ada yang rindu suasana sekolah? Begitulah yang juga dirasakan oleh kebanyakan pelajar di Indonesia. Tapi, untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dan sebagai warga negara yang baik, kita harus tetap mengikuti anjuran dan aturan pemerintah. Tetap, walaupun di rumah aja, kita harus belajar apapun bentuknya dan bagaimanapun caranya. Kembali lagi di video pembelajaran PPKN. Pembahasan sekarang kita akan melanjutkan pembahasan minggu kemarin, yaitu tentang bab 6, memperkuat komitmen kebangsaan. Lebih spesifiknya, pembahasan tentang semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Bagi yang belum melihat pembahasan sebelumnya, bisa ditonton dengan cara klik link di deskripsi. Dan jangan lupa, apabila video ini bermanfaat, bisa klik subscribe dan klik gambar lonceng. Setelah kita memahami apa itu semangat dan apa itu komitmen, ini pernah dibahas di video sebelumnya. Mari kita kaji bagaimana keras dan sulitnya perjuangan para pendiri negara, yaitu diantaranya tokoh yang akan dibahas adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, para tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tentunya hal ini berkaitan dengan komitmen dan semangat yang ditunjukkan oleh para pendiri negara. Mari kita langsung saja bahas satu per satu dari Insinyur Soekarno. Siapa yang tidak kenal beliau? Ya, beliau adalah Presiden pertama Indonesia sekaligus proklamator kemerdekaan Indonesia. Beliau biasa dipanggil dengan Bung Karno. Lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Ayah Bung Karno bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibunya Ida Ayu Nyoman Rai. Masa kecil Bung Karno hanya beberapa tahun dia hidup bersama orang tuanya di Blitar. Semasa SD hingga tamat, beliau tinggal di Surabaya. Tinggal di mana beliau? Ya, beliau tinggal atau keterangan di buku menjelaskan indekos di rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto. Tokoh ini pernah diceritakan di bab 4 ya. Sekedar mengingatkan bahwa beliau juga guru dari Semaun dan Kartosuwiryo. Nah, Cokro Aminoto ini merupakan politisi kawakan pendiri Syarikat Islam. Pernah juga dibahas di bab 4. Awalnya Syarikat Islam ini bernama Syarikat Dagang Islam atau SDI. Kemudian berikutnya Bung Karno melanjutkan sekolah di HBS. Saat belajar di HBS, Soekarno telah mengembangkan jiwa nasionalismenya. Selepas lulus HBS, tahun 1920, Bung Karno pindah ke Bandung dan melanjutkan sekolah ke THS atau dalam bahasa Indonesia yaitu Sekolah Teknik Tinggi yang sekarang menjadi ITB, Institut Teknologi Bandung. Kemudian pada tanggal 25 Mei 1926, ia berhasil meraih gelar insinyur. Perjuangan Insinyur Soekarno didasarkan semangat dan komitmen akan kemerdekaan Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Pada tanggal 4 Juli 1927, Insinyur Soekarno bersama teman-temannya mendirikan PNI atau Partai Nasional Indonesia. Komitmen dan perjuangan Soekarno untuk kemerdekaan menyebabkan Soekarno ditangkap dan pada tanggal 30 Desember 1929 Soekarno dijebloskan ke penjara Banjai, Bandung.
penjara Bancai, Insinyur Soekarno mendekam selama 8 bulan atas tuduhan pemberontakan. Insinyur Soekarno yang saat itu menjabat sebagai ketua PNI dijebloskan ke penjara bersama rekan satu pergerakannya, yaitu R. Gatot Mangkupraja, Sekretaris 2 PNI Pusat, Maskun Sumadireja, Sekretaris 2 Cabang Bandung, dan Supriyadinata atau anggota PNI Cabang Bandung. Di penjara Bancai, Soekarno menempati sel nomor 5 yang hanya berukuran 2,4 kali 1,5 meter yang berisi kasur lipat juga toilet non permanen. Ruangan yang pengap dan gelap dalam penjara Bancai tidak meruntuhkan semangat dan komitmen Insinyur Soekarno untuk terus berjuang bagi kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1930, Insinyur Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin, Bandung. Soekarno kembali harus merasakan lembabnya salah satu sel dari 522 sel yang ada di Sukamiskin. Tepatnya di kamar TA01, Insinyur Soekarno menyusun pledoi atau pembelaan yang berjudul Indonesia Menggugat, ditulis dengan beralaskan penutup dari kloset duduk yang dijadikan meja untuk menulis dalam cahaya yang terbatas. Pledoi tersebut dibacakan dalam persidangan di Gedung Pengadilan Kolonial Bandung. Soekarno dalam pembelaannya yang berjudul Indonesia Menggugat mengungkap bahwa bangsa Belanda sebagai bangsa yang serakah yang telah menindas dan merampas kemerdekaan bangsa Indonesia. Pembelaannya itu membuat bangsa Belanda makin marah sehingga PNI bentukan Soekarno dibubarkan pada bulan Juli 1930. Setelah keluar dari penjara, ia kemudian bergabung dengan Partindo, tetapi ia kembali ditangkap oleh Belanda dan kemudian diasingkan ke Flores. Dan 4 tahun kemudian ia dibuang ke Bengkulu dan dibebaskan pada tahun 1942 menjelang kedatangan penjajahan Jepang. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bukan berarti perjuangan Soekarno berakhir. Pada tahun 1948, Soekarno setelah agresi militer Belanda II kembali diasingkan ke Parapat, Sumatera Utara. Dari Parapat, Soekarno kemudian dipindahkan ke Bukit Manumbing, Bangka. Di penjara, dibuang, dan hidup dalam penderitaan tidak membuat semangat dan tekad Soekarno untuk kemerdekaan dan kejayaan bangsa Indonesia surut. Komitmen untuk hidup berjuang menciptakan perubahan yang lebih baik sudah seharusnya ada dalam diri seluruh bangsa Indonesia. Penderitaan anggaplah sebuah tantangan untuk menjadi lebih baik. Itu merupakan contoh semangat dan komitmen yang sekilas tadi sudah diceritakan bagaimana sejarah perjuangan Insinyur Soekarno sebagai pendiri negara dan dikaji bagaimana semangat dan komitmen kebangsaan yang ada pada Insinyur Soekarno sebagai pendiri negara. Baik, kita lanjut ke tokoh yang berikutnya, yaitu adalah Muhammad Hatta. Dr. Haji Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902 dan meninggal di Jakarta 14 Maret 1980. Muhammad Hatta merupakan organisatoris, aktivis partai politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi, dan wakil presiden pertama Indonesia. Lahir dari ayah bernama Muhammad Jamil dan ibunya Siti Soleha. Kiprahnya di bidang politik dimulai saat ia terpilih menjadi bendahara Yong Sumatra Bond. Nah, Yong Sumatra Bond ini pernah dibahas dalam bab 5 tentang Sumpah Pemuda, khususnya dalam organisasi kepemudaan yang berkontribusi dalam Kongres Pemuda. Nah, Muhammad Hatta terpilih menjadi bendahara Yong Sumatra Bond wilayah Padang pada tahun 1916. Pengetahuan politiknya berkembang dengan cepat saat Hatta sering menghadiri beberapa ceramah dan pertemuan politik.
Secara berkelanjutan, Hatta melanjutkan kiprahnya terjun di dunia politik sampai pada tahun 1921 Hatta menetap di Rotterdam, Belanda. Hatta bergabung dengan sebuah perkumpulan pelajar tanah air yang ada di Belanda, Indische-Vereniging. Mulanya, organisasi ini tersebut hanyalah merupakan organisasi perkumpulan bagi pelajar, tapi berubah menjadi organisasi pergerakan kemerdekaan saat tokoh Indies Party diantaranya adalah Suwardi Suryaningrat, Deuis Dekker, dan Cipto Mangunkusumo bergabung dengan Indies Vereniging yang kemudian berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia atau kita kenal dengan PI. Pada tahun 1922 di Perhimpunan Indonesia, Hatta mulai meniti karir di jenjang politiknya sebagai bendahara dan menjadi ketua pada tahun 1925. Saat terpilih menjadi ketua PI, Hatta mengumandangkan pidato inaugurasi yang berjudul Struktur Ekonomi Dunia dan Pertentangan Kekuasaan. Pada tahun 1927, Hatta bergabung dengan Liga Menentang Imperialisme dan Kolonialisme di Belanda dan berkenalan dengan aktivis nasionalis India, Jawaharlal Nehru. Aktivitas politik Hatta pada organisasi ini menyebabkan dirinya ditangkap tentara Belanda bersama dengan Najir St. Pamonjak, Ali Sostro Amijoyo, dan Abdul Majid Joyodiningrat sebelum akhirnya dibebaskan setelah ia berpidato pembelaan yang berjudul Indonesia Free. Selanjutnya, pada tahun 1932 Hatta kembali ke Indonesia. Bulan September 1932, Bung Hatta berjumpa dengan Bung Karno untuk pertama kalinya. Sejak saat itu, keduanya seperti dipertautkan alam, berjuang bersama membela tanah air. Pada tahun 1933, Soekarno diasingkan ke ND, Flores. Aksi ini menuai reaksi keras Hatta. Ia menulis mengenai pengasingan Soekarno pada berbagai media. Akibat aksi Hatta inilah, pemerintah kolonial Belanda mulai memusatkan perhatian pada Partai Pendidikan Nasional Indonesia. Nah, Partai Pendidikan Nasional Indonesia ini merupakan salah satu PNI yang baru. Karena setelah dibubarkan PNI itu, beberapa pimpinan PNI membentuk Partindo, dan yang tidak setuju dengan Partindo ini membentuk Partai Pendidikan Nasional Indonesia atau dikenal juga dengan PNI baru. Nah, Belanda mulai memusatkan perhatian pada Partai Pendidikan Nasional Indonesia dan menangkap para pimpinan partai yang selanjutnya diasingkan ke Digul, Papua. Pada masa pengasingan di Digul, Hatta aktif menulis di berbagai surat kabar. Ia juga rajin membaca buku yang ia bawa dari Jakarta untuk kemudian diajarkan kepada teman-temannya. Selanjutnya, pada tahun 1935, saat pemerintahan kolonial Belanda berganti, Hatta dan Syahrir dipindah lokasikan ke Banda Neira. Di sanalah Hatta dan Syahrir mulai memberi pelajaran kepada anak-anak setempat dalam bidang politik dan lainnya. Setelah 8 tahun diasingkan, Hatta dan Syahrir dibawa kembali ke Sukabumi pada tahun 1942. Selang 1 bulan, pemerintah kolonial Belanda menyerah pada Jepang. Pada saat itulah Hatta dan Syahrir dibawa ke Jakarta. Setelah agresi militer 2, tanggal 18 Desember 1948, Soekarno dan Hatta ditangkap dan diasingkan ke Giri Sasana Menumbing di Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Selain Bung Karno dan Hatta, sejumlah tokoh nasional juga diasingkan di bangunan yang terletak di puncak Gunung Menumbing. Sekretaris Negara Pringgo Digjo, Menteri Luar Negeri Agus Salim, Menteri Pengajaran Ali Sostro
Amijoyo, kemudian Badan KNIP Mr. Asad, Wakil Perdana Menteri Mr. Muhammad Rum, dan Kepala Staf Angkatan Udara S. Suryadharma merupakan tokoh yang bersama Soekarno dan Hatta diasingkan di Bangka. Pada tanggal 14 Maret 1980, Hatta wafat di RSUD Dr. Cipto Mangunkusumo. Karena perjuangannya bagi Republik Indonesia sangat besar, Hatta mendapatkan anugerah Tanda Kehormatan Tertinggi Bintang Republik Indonesia kelas 1 yang diberikan oleh Presiden Soeharto. Ditangkap, dipenjara, dan diasingkan tidak membuat semangat dan tekad serta komitmen Muhammad Hatta untuk kemerdekaan dan kejayaan bangsa Indonesia surut. Nah, itulah perjuangan para pendiri negara yang menunjukkan semangat dan komitmen kebangsaan yang tinggi untuk bangsa Indonesia. Masih banyak tokoh pendiri negara lainnya yang memiliki semangat dan komitmen kebangsaan yang kuat. Itulah penjelasan materi tentang semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Untuk pembahasan berikutnya akan dibahas di video berikutnya. Apabila video ini bermanfaat, silahkan klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan ke teman-teman lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.